Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami sampaikan rangkuman materi PAI kelas 5 semester 2 Kurikulum Merdeka untuk membantu Bapak Ibu guru PAI menyampaikan materi dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi ujian akhir semester 2. Bab 6. Hidup damai dalam kebersamaan. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah ini berada pada urutan kedua setelah surah Al-Fatihah. Surah ini tergolong Madaniyah yang menjelaskan tentang pokok keimanan, bukti-bukti kebesaran Allah, sifat-sifat manusia, perintah dan larangan Allah, serta janji dan ancaman Allah. Surah Ali Imran artinya keluarga Imran. Surah ini berada pada urutan ketiga dalam Al-Quran. Jumlah ayat ada 200 dan tergolong Madaniyah. Surah Ali Imran berisi pesan pokok tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti kebenaran dan kekuasaan Allah, janji dan ancaman, juga kisah para teladan. Pesan pokok surah Ali Imran, surah ketiga ayat 64 antara lain persamaan atau kalimatun sawa, mencari titik temu dengan berdialog dan kerjasama dalam membangun cita-cita, agama dan bangsa, bersifat terbuka atau lunak terhadap keyakinan yang berbeda, menjauhi perbuatan musyrik. Pesan pokok surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 256 antara lain toleransi, teguh pendirian terhadap keyakinan. Bab 7. Ketika kehidupan telah berhenti. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk di dunia. Beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Beriman kepada hari akhir juga meyakini setiap peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu seluruh alam semesta beserta isinya akan hancur sehingga tidak ada lagi makhluk hidup yang tersisa. Beriman kepada hari kiamat berarti mempercayai tanda-tanda datangnya kiamat yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Yaumil Ba'as, yaitu hari kebangkitan. Yaumil Mahsyar, yaitu hari berkumpul. Yaumil Hisab, yaitu hari perhitungan. Yaumil Mizan, artinya hari penimbangan. Yaumil Jaza, artinya hari pembalasan. Ketika melihat kematian, kita mengucapkan kalimat taroji, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hikmah beriman kepada hari akhir antara lain memotivasi umat manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia selalu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari sekecil apapun perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bab 8. Senangnya berteman. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di negara yang sama walaupun tidak seagama atau satu suku. Berteman baik dengan orang yang berbeda agama adalah anjuran Rasulullah SAW. Sikap berteman yang baik adalah tidak membedakan teman karena agama, saling tolong-menolong, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama. Akhlak yang baik dalam bergaul akan membuat orang lain menyukai pribadi kita. Hikmah kita berteman tanpa membedakan agama adalah menghindari perpecahan, mempererat tali persaudaraan, mempertebal keimanan, dicintai banyak orang, menjadikan kita pribadi yang rendah hati. Bab 9. Ibadah haji dan kurban. Melaksanakan ibadah haji berarti datang menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Yang termasuk syarat wajib haji tersebut adalah Islam, baligh, berakal, dan bisa atau mampu dan memiliki biaya. Yang termasuk rukun haji adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Adapun yang termasuk wajib haji yaitu berihram dari mikot, mabit di Muzdalifah tanggal 9 Zulhijjah, melontar jumrah Aqabah, mabit di Mina, melontar jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari tasyrik, tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Pelaksanaan ibadah haji mengandung banyak hikmah besar dalam kehidupan seorang muslim. Ibadah haji memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum dalam melaksanakan kurban adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah artinya ibadah yang dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Syarat yang harus terpenuhi dalam berkurban yaitu Islam, berakal, baligh, dan mampu. Adapun syarat hewan kurban yaitu hewan ternak dan telah cukup umur serta tidak cacat. Pelaksanaan ibadah kurban
merupakan perilaku meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Bab 10. Keteladanan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Keempat sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat yang paling dekat, setia dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah ditunjuk Rasulullah SAW untuk memutuskan perkara di tengah umat. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt, atau yang lebih dikenal Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau diberi gelar oleh Rasulullah SAW Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Utsman bin Affan radhiyallahu an memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Utsman bin Affan radhiyallahu an salah satu sahabat yang kaya raya dan sangat dermawan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an lahir di kota Mekah, daerah Hijaz pada tanggal 13 Rajab 21 sebelum Hijriah atau 599 Masehi. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Keteladanan yang harus kita tiru dari Khulafaur Rasyidin yaitu tegas dan berani dalam kebenaran, bertanggung jawab, adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan, bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat, serta ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Berikut ini kami sajikan latihan soal untuk persiapan asesmen akhir tahun atau ulangan akhir semester 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.